Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari survei lapangan yang telah dilakukan di wilayah perkebunan Universitas Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir, yaitu terkait analisis bahaya dan risiko di perkebunan. Berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok 1 IKMA, yaitu ada Nadila Ulfa, Dia Ramadanti, Yudra Melita, Dini Tripuspita, Ismi Oktaviani, Muhammad Ridho Fadila, dan Rizna Mona Ariste. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas, yaitu 1. Perkebunan, 2. Identifikasi bahaya dan risiko, 3. Analisis bahaya, 4. Analisis risiko, 5. Pengendalian risiko dan rekomendasi. Perkebunan. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Perkebunan yang berada di Universitas Sriwijaya Indralaya memiliki luas 200 hektar yang didominasi semak belukar, 30 hektar diantaranya merupakan kebun sawit aktif dan 15 hektar kebun karet. Perkebunan ini berbatasan dengan kebun warga yang dibatasi tembok setinggi 2 meter dan membentang puluhan kilometer tersambung dengan seluruh tembok pagar kampus Indralaya. Identifikasi bahaya adalah langkah dalam proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampak atau keparahannya jika terjadi. Adapun kegunaan dan keuntungan dari identifikasi bahaya dapat kita lihat pada PPT berikut ini. Selanjutnya, analisis bahaya perkebunan. Ada 3 jenis bahaya yang diidentifikasi. Yang pertama biologis, kedua kimiawi, dan ketiga fisik. Pada perkebunan yang diamati, bahaya biologis yang ada meliputi terserangnya patukan hewan berbisa seperti ular dan terserang sengatan hewan seperti serangga. Untuk bahaya kimiawinya adalah terdapat unsur karbon yang tersisa pada lahan pertanian menyebabkan adanya kondisi kering dan mudah terbakar. Untuk bahaya fisiknya, sambaran petir pada lahan yang kering yang mengakibatkan kerugian, dan juga adanya erosi tanah akibat perubahan suhu dan iklim. Berikut ini adalah matriks risiko yang akan digunakan untuk menganalisis risiko yang terdapat di perkebunan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya adalah risiko kesehatan di lahan perkebunan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditemukan ada 4 risiko kesehatan. Yang pertama itu DBD dengan kategori rendah, sehingga perlu adanya aturan serta tindakan pencegahan dalam mengatasi DBD ini agar tidak berdampak signifikan pada kegiatan yang dilakukan di sekitar perkebunan. Kedua adalah risiko gangguan pernapasan dengan kategori rendah, sehingga perlu adanya tindakan pencegahan seperti menggunakan masker saat di perkebunan agar tidak terhirup debu. Ketiga, keracunan akibat hewan berbisa. Ini termasuk dalam kategori tinggi dan perlu adanya perencanaan dalam pembasmian hewan berbisa yang ada di sekitar perkebunan agar dapat terhindar dari sengatan dan patukan hewan berbisa sehingga dapat juga diberi racun untuk pembasmi hewan berbisa. Keempat, risiko iritasi mata. Ini termasuk dengan kategori sedang sehingga perlu adanya tindakan langsung seperti penggunaan obat tetes mata jika terjadi iritasi serta penggunaan kacamata
agar debu tidak masuk lagi ke mata yang dapat menyebabkan iritasi yang lebih parah lagi. Selanjutnya adalah resiko keselamatan di lahan perkebunan. Berdasarkan analisis, maka diidentifikasi terdapat dua resiko. Yang pertama, resiko kebakaran dengan kategori tinggi, sehingga perlu adanya perencanaan dalam mencegah kebakaran maupun menanggulangi kebakaran yang terjadi. Hendaknya tidak melakukan kegiatan yang memicu kebakaran seperti membuang puting rokok sembarangan, membakar sampah, atau daun kering sembarangan. Resiko yang kedua adalah banjir. Banjir termasuk kategori sedang dan perlu adanya tindakan langsung yang dilakukan seperti tidak membuang sampah di sekitar perkebunan, mencegah erosi lebih lanjut dengan penanaman pohon maupun tanaman yang dapat mencegah penurunan permukaan tanah secara perlahan yang dapat menyebabkan banjir saat musim hujan. Selanjutnya adalah pengendalian risiko kesehatan di lahan perkebunan. Pertama itu DBD, perlu adanya pengendalian risiko berupa pengendalian administratif, yaitu perlu adanya upaya dalam memberantas nyamuk. Kedua, untuk gangguan pernapasan, pengendalian risiko yang dilakukan itu ada APD, yaitu menggunakan masker saat di perkebunan agar tidak terhirup debu secara terus-menerus, terutama saat musim kemarau di mana intensitas debu menjadi semakin tinggi. 3. Iritasi mata yang disebabkan debu. Pengendalian risiko yang dilakukan itu ada APD, yaitu menggunakan alat pelindung mata. Keempat, keracunan akibat hewan berbisa. Perlu adanya pengendalian risiko APD, yaitu menggunakan sepatu boots yang terbuat dari bahan karet dan sarung tangan agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Berikutnya, pengendalian risiko keselamatan di lahan perkebunan. Untuk kebakaran, pengendalian risiko yang harus dilakukan adalah eliminasi dan APD. APD saat memadamkan api yang sedang berkobar dengan metode pendinginan, isolasi, dilusi, dan mengeliminasi bahan mudah terbakar dalam pemutusan rantai reaksi api. Untuk banjir sendiri, pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah rekayasa atau engineering, yaitu berupa pemasangan alat pompa bah atau flooding pump agar dapat menyedot air yang tergenang di permukaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami tentang analisis risiko dan bahaya di perkebunan Universitas Sriwijaya. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan ataupun saran. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.